Bukan Mesir kuno maupun Mongolia, bangsa terkuat dan tercerdas yang tercantum dalam Al-Quran tidak lain tidak bukan adalah bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi ada 2000 tahun sebelum Islam turun, memiliki kitab suci Taurat, di mana kitab suci ini diturunkan Nabi Musa alaihissalam. Pada awalnya mereka adalah kaum yang baik dan menuruti semua ajaran Nabi Musa alaihissalam. Namun sepeninggal beliau, bangsa ini melakukan penyelewengan yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam yang belum punah. Perjalanan penyimpangan dan kesesatan kaum Nabi Musa terus berlanjut hingga diutusnya Nabi Yahya dan Zakaria. Maka betapa terkejutnya Nabi Isa tatkala mendapati Bani Israel yang mengklaim sebagai pengikut Musa itu tidak lagi mencerminkan pengikut Musa yang sesungguhnya. Penyimpangan yang sangat parah itu sampai pada tingkat Bani Israel tidak mendapati sisa-sisa dan jejak peninggalan Nabi Musa. Hal itu terbukti dengan usaha mereka untuk menghalangi dakwah dan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Bahkan konspirasi untuk membunuhnya. Padahal Nabi Isa diutus untuk melanjutkan ajaran Nabi Musa dan menyempurnakannya. Lebih parah lagi, bahkan orang-orang terbaik dari kalangan nabi dan pendeta Yahudi pun tidak bisa mengenali siapa Isa alaihissalam. Pasca diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, kekufuran dan penyimpangan Yahudi, Bani Israel semakin parah. Injil yang diyakini sebagai kitab sejajaran Isa secara sengaja dirusak, teks dan konteksnya. Praktis bisa disimpulkan bahwa tidak satupun kitab Injil yang beredar di kalangan Bani Israel yang benar-benar merupakan sabda Isa bin Maryam alaihissalam. Penyelewangan ini tidak terlepas dari sifat-sifat mereka yang sudah tertulis secara jelas di Al-Quran. Kebencian terhadap Islam, bangsa Yahudi sangat membenci Islam. Ia tidak ingin berhenti mengganggu Islam sampai orang-orang Muslim mengikuti agama mereka, bahkan sampai kiamat. Sifat ini sudah tertulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120 yang berbunyi, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Orang Yahudi selalu menyembunyikan kebenaran, di mana yang dimaksud adalah mereka menyembunyikan kepada manusia bahwa dalam kitab mereka ada sifat-sifat Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 146 berbunyi, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya, sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui kebanyakan Yahudi bukan menyembah Allah, mereka menyembah pemuka agama atau tokoh-tokoh agamanya. Karena orang-orang Yahudi lebih percaya kepada tokoh-tokoh pemuka agama yang mereka puja daripada kebenaran-kebenaran yang nyata seperti dalam Islam. Sifatnya ini secara tersirat telah tertulis dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 31 yang berbunyi, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rohib-rohib mereka menjadi Rabb selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada roh yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Yang dimaksud ayat ini adalah mereka mengikuti apa kata agama mereka, seperti menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Yahudi berusaha menyesatkan kaum muslimin. Saking bencinya Yahudi dengan umat Islam, mereka akan terus berusaha menyesatkan muslimin di dunia dengan cara apapun. Baik secara halus seperti menguasai lini-lini pemerintahan atau secara langsung dengan perang.
Sifat mereka yang keempat ini juga tertulis dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 69 yang isinya, segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan, melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan sifat-sifat bangsa Yahudi yang begitu buruk dan membenci umat Islam. Sifat mereka ternyata tidak hanya terjadi di zaman Rasulullah. Mereka mempertahankan sifat-sifat tersebut hingga sekarang, yang menyebabkan dunia dalam kekacauan, seperti menyalakan gejolak perang yang sekarang terjadi di Palestina dan Israel, di mana mereka memerangi umat yang paling mereka benci, yaitu umat Islam. Kalian benar-benar akan mengikuti tradisi umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan mengikuti mereka. Kami para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab, "Ya, siapa lagi kalau bukan mereka?" Muttafaq alaih. Al-Quran menuliskan Yahudi dengan sebutan ahli kitab. Mengutip buku Yahudi Madinah dari era Nebukadnezar hingga Khaybar, susunan Wisnu Tangga Prabowo 2021, agama ini mengimani kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dalam Al-Baqarah ayat 51, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahan sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim." Mulanya, orang Yahudi adalah golongan umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun lama-kelamaan mereka melakukan penyimpangan. Kaum Yahudi mengklaim dirinya berasal dari keturunan Abraham. Namun dalam Islam, agama Samawi ini merupakan keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Dalam ayat-ayat, kaum Yahudi ini disebut sebagai Bani Israel. Mulanya, kata Bani Israel disematkan karena mereka memiliki sifat yang salih dan selalu beramal baik. Lama-kelamaan, mereka menunjukkan penyimpangan dan pembangkangan. Bani Israel enggan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempersekutukannya dengan makhluk. Mengutip buku 76 karakter orang Yahudi dalam Al-Quran yang disusun oleh M. Thalib, orang Yahudi sangatlah egois dan bagil. Mereka enggan menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang non-Yahudi. Jika memiliki kekuasaan, mereka akan melakukan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Mereka menganggap bahwa hanya kaumnya yang pantas memimpin segala hal. Sifat ini pernah diperlihatkan pada masa kenabian Rasulullah SAW. Kala itu, mereka menolak keras risalah kenabian Muhammad SAW dan enggan mengimaninya. Alasannya karena nabi tersebut bukan berasal dari golongan mereka, melainkan dari golongan umat Islam. Mereka khawatir jika nabi muncul dari golongan lain, maka nabi tersebut dapat membangun kekuasaan dan menundukkan Bani Israel. Tabiat tersebut dibawa sampai sekarang. Pada Perang Dunia Pertama, mereka pernah memeras bangsa Jerman. Hal ini menyebabkan Hitler membinasakan bangsa Yahudi dan mengusirnya dari sana. Kemudian lahirlah gerakan Zionisme Yahudi. Gerakan ini bertujuan untuk memeras dan menguasai seluruh dunia, sehingga semua negara di dunia menjadi tunduk dan dapat diperbudak. Kisah tentang Yahudi dan sifat umatnya diabadikan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dikutip dari buku Indeks Al-Quran karya Dr. Azharuddin Sahil 2007. Berikut diantaranya. Dan orang-orang Nasrani berkata,
Orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai suatu pegangan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 113. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 121. Ataukah kamu, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Quran Surat Al-Baqarah ayat 140. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-Nya. Quran Surat Al-Maidah ayat 18. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah lupa. Quran Surat Thaha ayat 88. Sobat Rizky rahimahumullah, sampai di sini perjumpaan kita kali ini, semoga menginspirasi. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya Rizky mohon maaf dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.